Ayo Aisyah. 3, 2, 1. Ayo, kita mau persiapan on air. Iya, apa kabar Anda? Maaf ya mengganggu. Ini adalah weekend. Ini adalah salah satu opsi untuk Anda yang mungkin masih mencari kegiatan apa yang cocok untuk anak-anak di rumah. Hari ini ada salah satu cara untuk anak-anak menghabiskan waktu. Anda mungkin bingung kenapa saya ada di tengah permukiman. Tapi ini adalah salah satu cerita menarik di tengah kota Jakarta. Kita akan saksikan dalam Jalan Pagi hari ini. Oke. Indosalto merupakan komunitas akrobatik yang memadukan berbagai unsur gerakan seperti salto, tumbling, tendangan akrobatik, hingga teknik dasar gimnastik. Berdiri sekitar 3 tahun lalu, komunitas ini dibentuk sebagai ruang belajar alternatif bagi mereka yang tertarik pada olahraga berbasis kelincahan dan kekuatan tubuh. Nama Indosalto dipilih sebagai identitas yang merepresentasikan semangat akrobatik dengan sentuhan Indonesia. Komunitas ini menggabungkan berbagai disiplin gerak yang kerap ditemui di gimnastik, tricking, hingga bela diri. Namun dikemas dengan metode latihan yang lebih fleksibel dan mudah diikuti oleh pemula hingga tingkat lanjut. Ya, klub ini kita namakan Indosalto karena kita memang suka akrobatik salto, tendangan, dan juga tumbling. Jadi salto-salto, terus juga termasuk akrobatik tendangan. Jadi dimulai dari 2 tahun sekarang, 3 tahun yang lalu lah. Kita tujuannya adalah untuk mempercepat latihan teman-teman untuk yang mau belajar tendangan lompat atau salto, tumbling. Jadi dengan metode yang lebih cepat, lebih tepat, dan juga lebih efisien waktu. Jadi kita buat wadah ini. Indosalto membuka kesempatan latihan untuk berbagai rentang usia, mulai dari anak usia 5 tahun hingga dewasa. Bahkan, peserta lanjut usia pun masih dapat mengikuti latihan dengan penyesuaian kemampuan. Metode yang diterapkan menekankan keamanan, pendampingan pelatih, serta perkembangan skill secara bertahap. Tidak hanya sebagai sarana olahraga, Indosalto juga mencatat prestasi di berbagai kompetisi. Beberapa atlet binaannya sukses menorehkan prestasi di kejuaraan tricking nasional hingga kompetisi bela diri, membuktikan bahwa akrobatik dapat menjadi pondasi untuk berbagai cabang olahraga prestasi. Kalau aku 2 tahun. Hasil udah 2 tahun, Bang Adel? Aku 6 bulan. 6 bulan. Nah, kalian berdua gimana? Apa yang udah dirasain manfaatnya? Kalau aku sih manfaatnya ya, kalau dulu kan aku sebelum latihan kayak badan aku berat gitu kan, terus habis latihan kayak jadi enteng. Terus sejak latihan ini kayak perkembangan skill aku bertambah, terus gerakan aku juga agak berkembang sedikit demi sedikit gitu Kak. Kalau Adel? Kalau aku dulu aku nggak bisa salto, sekarang bisa salto. Terus nggak semua orang bisa salto kayak aku. Saat ini jumlah peserta Indosalto masih di bawah 100 orang dengan sistem kelas kecil agar latihan lebih efektif. Kelas-kelas latihan digelar di beberapa lokasi, termasuk fasilitas olahraga dan sekolah, untuk menjangkau lebih banyak anak dan remaja. Kedepan, Indosalto diharapkan dapat terus berkembang sebagai pusat pembinaan akrobatik yang melahirkan atlet, pelatih, hingga talenta seni peran. Dengan pendekatan latihan yang efisien dan aman, komunitas ini menjadi bukti bahwa olahraga akrobatik dapat menjadi ruang positif bagi tumbuh kembang anak dan generasi muda. Dari Jakarta, Adinda Vinka, Wildan Aulia, Metro TV. Pemirsa, yang Anda lihat ini betul terjadi di tengah permukiman padat penduduk di ibu kota Jakarta. Let's go, Nah, lagi tuh. di bawah Berangkat. ini adalah aspal. Ada klip. Oke, jadi Ada anak-anak klip aja ini langsung. adalah yang tergabung di dalam Ada satu klip. grup Tarik. namanya Indosalto. Mereka semua Ke latihan belakang, Tin. setiap Ke belakang. hari dari pagi, Naik lagi kadang ya. siang, kadang Iya, malam. ayo, Tidak ada jadwal Nah, formal, silakan. tapi mereka menghabiskan Ya, dulu, waktu dulu. dan Dulu. ini mereka melihat dan belajar sendiri bersama dengan 3, teman-teman. Hari ini 2, saya 1. belajar. Tadi lihat ada Oke. Adel, ada Hafiz, ada Kirana, banyak sekali.
Saya mau ajak Anda pemirsa, kita akan lihat. Jadi gini, Mari. karena ini ada di tengah permukiman padat penduduk dan di gang sempit pemirsa. Jadi di sini kadang Ya, ada yang terus melintas, ada tangannya motor, geser, kaki ada tengah, kemudian belakang, ibu-ibu, good job. ada orang tua siapa lewat-lewat. dulu? Ya itu adalah hal yang Nah, ini biasa. ada yang backflip ya. Ayo coba kita lihat Nah, sekali lagi. nih. Lempar. Tak. Wow. Oke. Ya, bagus banget ya. bagus Lagi-lagi. ya. Ini Tinggi Acil ya? namanya. Tinggi Cil, tinggi Acil, Cil, ayo tinggi Cil. Acil. Acil. Hey. Ayo, Cil, ayo, Cil. Satu lagi. Iya, Cil. Ayo. Nih, lempar ya. Tinggi, Tin. Tinggi. Tak. Oke. Oke, Bagus potong sekali. dulu. Ya. Nah, pemirsa kenalan dulu. Ini adalah coachnya, Halo. namanya Coach Yoga, salah satu pelatih akrobatik. Kemudian yang mengajar anak-anak yang ada di sini untuk bisa dari awal ya, Coach Iya, ya. betul. Dari basic. Sampai bisa ada yang salto, kemudian macam-macam ya gerakannya. Iya, Ya. tendangan. Ada tendangan. Tadi silahkan Mas, Mari. silahkan lewat. Nah, ini di sini berapa banyak total anak-anak yang ikut? Ya, untuk yang aktif latihannya sekitar 8 orang, tapi biasanya kalau libur itu lebih dari 15 orang. Oh, Sekitar kalau 20 libur atau lebih. Semakin banyak. Ya. Oke, yang paling kecil umur berapa? Yang paling kecil ini kebetulan sekarang Adel umur 7 tahun. Halo Adel, say hi. Ini dia, say hi. Nah, terus yang paling gede? Yang paling gede ini nih. Acil. Acil umur 13. Ah, oke. Nah, terus Mas, ini semuanya gratis atau gimana? Gratis. Untuk di sini kita tanpa biaya sama sekali. Justru kalau umpamanya ada gerakan mereka bisa gerakan, umpamanya aerial atau backflip kita kasih reward. Berupa alat-alat sekolah kayak sepatu, tas. Jadi rewardnya ada masing-masing sesuai dengan level gerakan. Oh, oke. Kemudian ini yang melatih Mas Yoga sendiri? Saya, betul. Ini semuanya memang datang dari kompleks atau dari permukiman Dari di sini area di aja? sini ya, dari area di sini aja. Atau misalnya ada orang luar yang mau join bisa gabung di sini? Untuk orang luar kita belum terima ya, karena tempatnya terbatas. Kalau kita nanti terima orang dari luar ini nanti terlalu banyak, takut ganggu warga di sini, Vi. Jadi ini dikhususkan untuk warga wilayah sini aja. Jadi sistem latihannya juga kita dari basic, benar-benar dari basic. Kita latihan kecepatan, kita latihan kekuatan, balance-nya kita latih. Terus juga kita latihan basic, mulai dari kelenturan. Oh, semuanya dilatih? Semuanya dilatih di sini. Oke. Saya penasaran pemirsa, karena biasanya kalau orang-orang anak-anak berlatih diri untuk bisa salto, gimnastik, akrobatik, itu kan biasanya di dalam satu studio. Pertanyaannya ke Mas Yoga, Ya. mengapa ini di sebuah gang sempit kayak gini dan ternyata bisa? Ya, jadi kebetulan saya tinggal di lingkungan ini, di daerah sini. Terus saya sering latihan sendiri di depan rumah, halamannya seperti ini. Jadi latihan di sini, terus itu ternyata menarik teman-teman buat ikutan, nyobain latihan. Nah, dengan itu saya pikir bolehlah nih saya berbagi, karena saya bisanya cuman ya ini yang saya punya, salto-salto ini, salto-salto terus tendangan. Jadi saya berusaha untuk bagikan ke mereka. Jadi nanti mungkin mereka ke depannya mau jadi atlet, bisa, mungkin mau jadi aktor, mau jadi artis, bisa. Jadi cuman Gimnastik apalagi ya ya? gimnastik apalagi bisa jadi atlet gimnastik juga. Oke. Tapi Mas pernah nggak sih ada kepikiran, aduh pindah ke tempat yang lebih besar, misalnya di studio di depan sini atau di ini tempat-tempat misalnya di RT, di Ya, RW, misalnya gitu. Untuk sekarang sih kita lebih masih di sini. Walaupun di sini terbatas, kita memang memaksimalkan apa yang ada. Jadi kayak matras kita nggak bisa pakai matras yang lebar karena di sini banyak orang lewat. Betul. Jadi kalau matras yang besar kita repot untuk pindahinnya. Jadi kita dengan minimalis, tapi kita punya strategi, teknik latihan, cara latihan yang kita perbaharui terus. Oke. Dan ini Mas Yoga dapat pengetahuan background ini dari mana? Saya dari dulu memang basicnya pelatih capoeira. Jadi riset juga, jadi ngajarin orang dari awal gimana caranya kalau dewasa, gimana caranya ngajarin anak-anak, gimana caranya berdasarkan gender juga, kayak cowok cewek itu sebenarnya beda. Jadi fleksibilitinya beda. Jadi saya riset beberapa tahun, terus akhirnya kita menemukan cara untuk latihan salto dengan fasilitas minim. Semisal matras yoga itu kita bisa latihan backflip dengan itu. Soalnya kan ini kan langsung ya ke aspal. Langsung ke aspal ya. Ini bahaya nggak sih kadang? Ini ada yang sebenarnya bisa ini cedera matras nggak? buat bayi. Sebenarnya ini gerakan, kalau backflip itu gerakan risiko cedera tinggi sebenarnya. Tapi kita memang melatih mereka dari
otot-otot kakinya, speednya, terus tekniknya itu benar-benar kita tanemin terus. Latihannya juga continuous, sehari bisa 2 kali mereka latihan. Kita ada materi latihannya yang mereka harus latih setiap hari. Jadi muscle memorinya sudah terbentuk dan bisa lihat hasilnya. Oh, oke. Jadi muscle memory sudah terbentuk, hasilnya udah bisa dilihat pemirsa. Ya. Tapi ini semua orang pasti punya orang tua. Ya. Apalagi anak-anak. Coba kita tanya. Selama ini kalau papa sama mama, ibu sama bapak mendukung nggak Acil? Didukung nggak? Aku mendukung. Pertama banget langsung diizinin. Iya. Oh iya. Nah, tapi ada nggak Mas Yoga yang awal-awal tuh ternyata nggak boleh karena nanti bisa cedera, misalnya jatuh, misalnya. Iya, banyak sih. juga. Dulu aku ngajar sebelum ngajarin mereka cewek-cewek ini, klubnya saya tuh ngajarinnya cowok. Ya, tadinya ada beberapa orang, terus itu kalau habis latihan itu dimarahin sama orang tuanya. Karena memang masih banyak di antara kita yang nggak tahu kayak olahraga fungsinya apa kayak gitu. Karena ini kan cukup berbahaya ya. Jadi banyak orang tua yang takut kayaknya. Jadi kayak ngapain latihan begini? Nanti keseleo ya kan. Yeah. Nanti malah cedera. Mendingan kamu ngelakuin aktivitas lain kayak sekolah. Kayak gitu. Jadi memang banyak yang masih beranggapan gitu, dan teman-teman juga di sosial media masih banyak orang yang tanya fungsinya buat apa latihan ini gitu loh. Nah, saya dulu waktu kecil latihan di sini banyak juga yang meremehkan kayak kamu nggak bakal jadi atlet lah, kamu tuh anak gang. Buat apa latihan begini? Gitu. Nggak ada gunanya. Jadi banyak sekali yang yang komen negatif tentang latihan ini. Nah, jadi banyak komen negatif tentang latihan ini, dan memang di sini semuanya dilakukan dengan keterbatasan pemirsa, tapi anak-anak ini sangat happy. Soalnya di belakang ada motor, ada ibu dari tadi, ibu permisi, aku baru lihat. Terus habis itu di sini juga ada motor, ya kan, banyak macam-macam di sini. Tapi Acil, aku mau nanya, Acil happy nggak selama ini latihan? Aku happy. Happy? Ya. Jadi cita-citanya nanti apa setelah bisa kayak gini sekarang? Aku kalau nggak jadi atlet ya jadi artis. Jadi kalau nggak jadi atlet, maunya jadi artis. Tapi lebih cenderung yang mana, atlet apa artis? Artis dong. Artis, oke. Pemirsa pasti masih penasaran kan kayak gimana lagi kegiatan yang mereka bisa ekspor di bidang salto-salto ini. Kita akan lihat nanti setelah jeda, tetaplah bersama kami. Di Selamat Pagi Indonesia hari ini saya, waduh, tuh ada yang lewat kan. Tapi pemirsa, ini disclaimer dulu, jangan ditiru di rumah tanpa bimbingan dari sosok yang profesional, atau untuk anak-anak yang baru pertama kali belajar, jangan langsung ditiru karena ini berbahaya, karena ini adalah salah satu gerakan yang ternyata punya resiko cedera tinggi. Jadi mungkin untuk anak-anak Anda di rumah yang penasaran caranya gimana, harus belajar. Ini bisa belajar nggak sama Coach Yoga? Bisa. Bisa ternyata. Ya, atau private. ya bisa. Atau mungkin cari tempat gimnastik, ya, atau tempat latihan tricking, mungkin taekwondo, pomse. Jadi yang lebih profesional aja, yang lebih proper sih. Oke, ya, jadi nggak harus ke kita semua juga. Mungkin di daerah-daerah kan ada teman-teman yang mau ikut latihan salto. Kalian bisa cari tempat gimnastik, bisa mulai ikut gimnastik. Oh, oke. Soalnya kalau belajar sendiri ini punya resiko cedera yang cukup tinggi. Cederanya cukup tinggi ya? Takut trauma nanti. Oke. Nah, jadi pemirsa, kegiatan ini itu mulai ramai diperbincangkan setelah viral di media sosial. Jadi mulai banyak yang datang dan bertanya-tanya ada kegiatan apa di tengah gang. Saya mau tanya ke Acil. Acil, mana Acil? Ya, saya Kak. Nah, ini sambil teman-teman yang lain latihan ya. Acil ini pemirsa adalah salah satu yang paling tua di sini. Acil umurnya berapa? 13. 13 tahun. 13 tahun. Sudah latihan sejak umur berapa? 11. Oh, udah 2 tahun ya, Coach ya? Iya. Oke, sudah 2 tahun latihan. Nah, sekarang Acil pada saat pertama kali mulai latihan, itu susah nggak? Mengalami kesulitan nggak? Aku pertama kali latihan tuh lumayan agak susah, Kak. Oh, lumayan agak susah? Iya. Pernah jatuh nggak, cedera misalnya gitu? Waktu pertama kali enggak, soalnya kan pasti dipegang sama Coach Yo. Oh, oke. Dan kamu percaya bisa? Percaya bisa. Yang paling susah gerakannya apa waktu itu? Itu salto ke belakang nggak pakai tangan, backflip. Gimana Backflip, salto ke backflip. belakang tapi nggak pakai tangan? Iya. Iya, backflip. Nggak pakai tangan. Coba gimana? Ayo coba. Ayo. Pakai matras nggak? Nggak usah. Wah, nggak usah pakai matras. Ini gimana? Ini profesional nih, ya.
Aman? Aman Coba lah. gimana? Ayo, Cil. Saya penasaran pemirsa. Ayo, Coba bisa. kita lihat ya. Ayo Kak, bisa, let's go. Semangat ya. Semuanya Tak ya. semangatin. Kenceng ya. Kenceng sama tak. Oke. Let's go. Ya, ayo. Oke. Mantap. Dapat Cil. Oh, oke. Ih, Kak Aci. Mantap. Itu susah nggak? Itu susah nggak? Kalau untuk pemula sih susah kak. Kalau Susah itu gerakan risiko cedera tinggi. Oh, itu Karena gerakan backflip risiko ya, cedera tinggi. kalau technically nggak bagus itu bisa jatuh kepala. Dan itu lama Cil belajarnya? aku sih cuma setahun kak. Cuman 1 tahun. 1 tahun dibilang cuman pemirsa, tapi tandanya itu tekun ya dan konsisten Iya. setiap Iya. hari. Ini silakan Pak lewat. Mari. Nah, itulah ya seninya karena dia di tengah gang ya, Iya. Mas ya. Betul. Oke. Tapi Acil setelah nanti bisa nih banyak gerakan di Iya, sini. iya. Abis ini mau apa lagi? Belajarnya apa lagi? Aku mau ke twist sih kak, twist sama double Ya, backflip. backflip twist. Jadi di Jadi udara dua kayak tadi putaran. backflip diputer lagi. Waduh. Oh, itu nanti cita-citanya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu aku mau jadi artis lah. Hah? Langsung mau jadi artis. Nah, ini Mas, yang merekam semuanya, yang kemudian mengedit, mempublikasi di media sosial sampai viral itu siapa? Saya. Semuanya dilakukan Iya, sendiri. jadi saya tuh berusaha untuk bukan hanya ngajarin gerakan, tapi juga kasih tahu gimana caranya melatih, gimana caranya support teman-temannya. Jadi kedepannya harapannya mereka juga bisa jadi pelatih. Nah, jadi lagi latihan, biasanya kayak saya tinggal kalau udah bisa gerakannya, saya tinggal terus saya shoot biasanya. Jadi itu benar-benar latihan real, lagi benar-benar latihan. Ada nggak sih yang dari latihan-latihan gini kemudian jadi atlet beneran? Kalau ini satu mau jadi artis, pemirsa. Iya. Ada nggak yang jadi atlet Ini menang atlet kejuaraan? loh. Ini dia atlet DKI loh, DKI Jakarta ini dia. Dia atlet kickboxing DKI Jakarta. Kemarin dia ke Jurnas dapat 2 medali silver. Waduh. Iya kak. Kamu Acil pada saat ketemu sama teman-teman atlet yang lain di sana, gimana perasaannya? Apa yang Acil lihat? Apakah mereka semuanya belajar dari studio Acil di sini, misalnya gitu? Oh iya, aku sih ngeliatnya kayak, oh iya mereka tuh kan kalau mereka kan latihannya punya tempat latihan sendiri yang luas, yang lebar. Sedangkan aku latihan di sini jadi kayak aku harus, wah aku harus bisa nih. Masa iya aku kalah sama yang latihannya di tempatnya lebar gitu kan kak. Jadi kita harus semangat aja lah pokoknya. Oke. Nah, waktu ketemu sama mereka, sama teman-teman atlet lainnya, gimana Acil melihat diri Acil? Lebih jago atau biasa aja atau sama? Kalau aku sih kayaknya biasa aja sih kak, setara lah. Setara. Iya, Setara. hampir setara lah. Berarti kalau setara tetap yang menang ada di Acil ya. Karena kan Acil latihannya apa adanya. Ah iya. Oke. Iya sih. Ada lagi pertanyaan lanjutnya. Sekolah gimana, Cil? Aku sekolah sih tetap sih kak. Cuman ya itu dari jam 7 sampai jam 9, sisanya latihan. Gitu. Gimana Mas? Jadi kalau mereka mau bagi waktu, misalkan pulang sekolah itu ada bikin PR di rumah, entah mungkin les Ya, atau gitu gimana? sebenarnya sih aman sih, karena mereka-mereka ini kalau ngerjain PR langsung di sini sebelum latihan. Jadi biasanya mereka datang 1 jam sebelum latihan tuh ngerjain PR dulu di sini barengan. Jadi kita juga bantu kayak yang nggak bisa itu kita ajarin dulu. Jadi pokoknya pekerjaan yang ada di sekolah kayak PR itu kita harus selesaiin dulu, baru kita bisa latihan. Oke. Jadi pokoknya sekolah nggak ketinggalan. Nanti setelah selesai sekolahnya, barulah kita bisa latihan Iya, sama-sama iya, gitu betul. ya. Oke. Terus nanti setelah ini masih tambah lagi nggak jumlah anak-anak ini? Ya sepertinya sih bakalan tambah lagi, tapi kita nggak masalah. Biasanya lebih banyak sih, lebih seru sih sebenarnya. Nah, biasanya kita bagi juga karena sekarang Acil kan udah bisa ngajar juga untuk yang basic-basic. Jadi udah mulai bisa bantuin, bahkan Catherine sama Adele juga yang juniornya dia tadi itu udah bisa ngajarin yang kecil-kecil. Oh, jadi Acil juga bisa ngajarin? Iya. Udah bisa support dia. Ngajarin atau jagain? Jagain. Jagain. Jadi juga bisa jagain ya? Bisa jagain, jadi udah include lah. Kalau udah bisa jagain pasti bisa ngajarin. Karena yang paling susah itu supportingnya. Oh, yang paling Ya, susah yang malah paling susah supporting. supporting itu nggak bisa dipelajari instan banget. Jadi kalau kita kasih tahu pun itu Oke. kurang gimana sih, biasanya ada yang kurang. Jadi butuh jam terbang. Oh, butuh jam terbang. Acil, terakhir, Acil mau bilang apa sama teman-teman di luar sana yang lagi belajar salto tapi kok susah banget sih gitu? Apa? Oke, jadi yang pertama tuh jangan pada semangat. Terus
jangan menyerah. Pakai aja apa yang kalian punya, terus jangan insecure. Itu aja sih, Kak. Iya. Jangan insecure. Boleh insecure ya. Jangan insecure ya, karena mau belajar di mana aja kalau Tetap tekun bisa, mah pasti bisa. Pasti ya. bisa, pasti dapat hasil yang Semangat. bagus. Semangat. Acil makasih ya Iya, sudah sama-sama. memberikan inspirasi buat teman-teman di luar Iya. sana. Mas juga terima kasih. Terima kasih, Karena Kak. ini adalah satu opsi untuk mungkin orang tua yang pengen anak-anaknya juga bisa punya kegiatan Iya. ala-ala gimnastik, bisa salto, ya pokoknya di mana aja bisa dilakukan. Ini bisa jadi juga opsi buat Jason mau beraktivitas hari Sabtu ini. Silakan Jason, saya kembalikan ke Anda. Jadi gimana nih, saya harus salto juga apa gimana? Tapi yang jelas Valen jangan sampai insecure juga ya. Oke, terima kasih Valen dan juga rekan-rekan yang ada di sana sudah berbagi cerita dan juga inspirasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.